Yang sangat menonjol dan ini unik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah kecenderungan pelibatan aparatur yang memihak di dalam kerja pemenangan. Karena itu saya anggap ini bukan hanya kecurangan tapi kejahatan pemilu. Praktek-praktek yang lain adalah personalisasi bantuan sosial. Ini adalah praktek korupsi. Di Jakarta, waktu itu ada lebih dari 249.000 pemilih tambahan. Ini jumlah yang luar biasa besar. Pemihakan penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mereka bisa melakukan berbagai hal, termasuk misalnya dengan merusak tanpa kelihatan kertas suara sebelum dibagikan kepada pemilih. Sehingga setelah mencoblos dan dimasukkan ke kotak suara, kertas suara itu menjadi tidak sah. Yang juga bisa terjadi adalah ketidakadilan di dalam rekapitulasi suara terutama di tingkat kecamatan. Jika lemah pengawasan dari saksi-saksi rekap dari kontestan, maka kemudian bisa terjadi pemindahan suara dalam rekap yang membuat rekap berbeda dengan hasil pencoblosan di setiap TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Keep Talking atau Kang Ep Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang potensi kecurangan atau kejahatan dalam pemilu 2024. Ini adalah pembicaraan berulang setiap kali pemilu dan kerap jadi klise. Banyak juga pihak yang kemudian menjadikan alasan, saya kalah karena dicurangi. Saya tidak ingin berbicara dalam perspektif itu. Kali ini sangat berbeda. Pemilu 2024 dimulai dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terjadinya praktek nepotisme yang menyebabkan pemilik kekuasaan besar punya kepentingan untuk memenangkan pihak tertentu secara sempit, keluarganya sendiri. Dan karena itu potensi kecurangan kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kemudian bisa melibatkan penyelewengan kekuasaan secara semena-mena. Soal kecurangan juga bukan soal Indonesia saja. Di banyak negara ini menjadi pusat perhatian setiap kali penyelenggaraan pemilu. Terakhir, saat 9 Mei tahun 2022, negeri tetangga kita, Filipina, menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang kemudian memenangkan Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Di sana banyak dibicarakan kecurangan dengan data yang melimpah, mulai dari sebelum pencoblosan, selama pemungutan suara dan sesudahnya. Sehingga kemudian hasilnya sempat diresistensi oleh banyak sekali pihak. Dan sampai sekarang berbagai dampaknya masih terasa di sana. Saudara, potensi kecurangan dalam pemilu 2024 di Indonesia tidak boleh diabaikan sebagai sesuatu yang biasa. Kecurangan itu bisa terjadi di 3 titik. Sebelum hari pemungutan suara 14 Februari, pada hari pemungutan suara, dan sesudahnya. Ada banyak potensi kecurangan yang bisa kita data sebelum pencoblosan atau pemungutan suara. Yang sangat menonjol dan ini unik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah kecenderungan pelibatan aparatur yang memihak di dalam kerja pemenangan. Ini jelas kecurangan. Ini jelas pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian sudah diperbaharui dengan penetapan kembali lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu, tetapi juga banyak undang-undang lain yang dilanggar. Karena itu, saya anggap ini bukan hanya kecurangan, tapi kejahatan pemilu. Lalu kemudian mobilisasi birokrasi juga berpotensi terjadi besar dalam pemilu kali ini. Mengingat ada semacam kecenderungan
untuk memberikan perintah dari atas ke bawah hingga ke titik yang terbawah, sampai kemudian terjadi misalnya konsolidasi dan penggalangan kepala desa di satu tempat untuk salah satu kandidat. Ini jelas kecurangan dan tak bisa dibiarkan. Praktek-praktek yang lain adalah personalisasi bantuan sosial. Bahkan saya ingin mengatakan cukup memadai untuk mengatakan jika ini memang benar terjadi, ini adalah praktek korupsi. Uang negara diselewengkan dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk kemudian digunakan bagi kepentingan kelompok, keluarga yang sempit. Kecurangan-kecurangan semacam ini tidak boleh sekali lagi dibiarkan. Pengawasnya adalah para kontestan, mereka yang berkepentingan punya kompetisi yang sehat, tetapi bukan hanya mereka, tetapi juga kita sebagai warga. Beberapa praktek kecurangan yang lain yang umum terjadi adalah pengaturan di dalam undangan memilih. Mereka yang berhak memilih ada di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Tetapi di banyak tempat, penyebaran undangan memilih tidak dilakukan seharusnya. Setiap orang yang ada di DPT semestinya mendapatkan undangan memilih. Warga yang tidak sadar bisa jadi tiba-tiba saja tidak bisa memilih pada hari pencoblosan karena ia tidak memegang surat undangan memilih. Ini terjadi di banyak sekali kontestasi di tempat kita dan sekali lagi tidak boleh dibiarkan. Jual beli suara juga menjadi salah satu pelanggaran yang umum. Jual beli suara adalah memberikan uang atau barang dalam jumlah yang melampaui yang dibatasi undang-undang atau aturan KPU yang kemudian menyebabkan seseorang tergiring, termobilisasi, dipaksa untuk memilih seseorang. Tetapi jual beli suara juga bisa terjadi dengan cara sebaliknya. Orang dibeli uang untuk tidak datang memilih atau untuk tidak memilih kandidat yang lain. Ini sama-sama kecurangan. Penggalangan pemilih berbasis data negara yang sebetulnya tidak boleh digunakan secara partisan, itu juga kecurangan. Pada saat Pilkada serentak 2020, di sejumlah pilkada, tiba-tiba ada blasting WhatsApp yang oleh WhatsApp sendiri tidak diperkenankan pada waktu itu, dan blasting itu langsung menuju ke pemilih dengan menyebutkan nama secara spesifik. Dan umumnya datang kepada mereka pada saat masa tenang, sambil mengatakan, jangan lupa tanggal sekian adalah hari pemilihan, jangan abaikan hak Anda untuk memilih, datanglah ke TPS. Jika ingin menimbang kembali kandidat, berikut adalah link tentang visi, misi, dan program kerja mereka. Ketika dibuka, yang bisa terbuka linknya adalah hanya satu pasang kandidat, sementara yang lain tidak bisa dibuka linknya. Ini praktek yang tidak bisa dibiarkan. Sekarang, semua pihak bisa menggunakan ini bukan hanya berbasis data negara, dikarenakan adanya artificial intelligence yang bisa melakukan dynamic WhatsApp blasting, yaitu blasting WhatsApp ke semua pemilih dengan menyebut nama secara spesifik, tetapi datang dari nomor-nomor yang random, yang tidak dikenal. Sejauh ini tidak dilakukan berbasis data negara yang diselewengkan, tentu saja ini bagian dari kompetisi. Tetapi jika salah satu pihak menggunakan data negara misalnya yang terdaftar di Menkominfo untuk seluruh pemilik WhatsApp atau nomor telepon di Indonesia, ini jelas kecurangan atau pelanggaran. Di hari H, potensi pelanggaran juga banyak kita temukan. Dan saya ingin mendaftar ini bukan sebagai cerminan saya pesimis tentang kesehatan pemilu kali ini, tetapi saya ingin membuat kita saling terjaga untuk tidak membuat ini terjadi. Saya ambilkan beberapa contoh. Menghambat saksi, itu bagian dari kecurangan. Saksi dihambat sehingga kemudian saksi kompetitor tidak bisa hadir dengan berbagai cara, baik uang maupun intimidasi. Kecurangan yang lain adalah intimidasi di TPS, dan ini umum terjadi di TPS-TPS yang eksklusif atau tidak terjangkau oleh pemantauan umum. Dan jika ini terjadi, jelas ini kecurangan. Pemihakan penyelenggara pemungutan suara atau KPPS juga merupakan pelanggaran yang umum terjadi selama ini dan tidak boleh terjadi lagi.
Mereka bisa melakukan berbagai hal, termasuk misalnya dengan merusak tanpa kelihatan kertas suara sebelum dibagikan kepada pemilih, sehingga setelah mencoblos dan dimasukkan ke kotak suara, kertas suara itu menjadi tidak sah. Ini umumnya terjadi di TPS-TPS di mana penyelenggara pemilih menjadi bagian dari kong kali kong dengan pihak tertentu. Yang juga harus dicermati adalah soal daftar pemilih tambahan atau DPTB. Pemilih tambahan adalah mereka yang tidak ada di dalam DPT tetapi boleh mencoblos pada jam tertentu dari jam 12 sampai pukul 2 siang hingga TPS tutup. Mereka cukup membawa dokumen kependudukan mereka dan datang ke TPS. Kenapa ini potensi kecurangan? Di beberapa tempat seperti di DKI Jakarta 2017 misalnya dalam putaran pertama, DPTB-nya bisa berjumlah sangat besar dan termobilisasi secara sistematis. Di Jakarta, waktu itu ada lebih dari 249.000 pemilih tambahan. Ini jumlah yang luar biasa besar. Dan mereka terkonsentrasi di 1.874 TPS terutama, di tempat-tempat tertentu. Jangan sampai ini kembali terjadi, ada mobilisasi pemilih. Pemilih ganda atau pemilih yang berulang memilih, itu juga mungkin terjadi, terutama dengan kualitas tinta yang buruk. Sehingga pemilih yang sama bisa datang ke TPS yang lain menggunakan dokumen kependudukan yang sah dan menjadi pemilih tambahan. Ini tidak boleh terjadi. Atau menggunakan kartu undangan memilih pihak yang lain. Maka ketatnya pengawasan setiap kontestan dan ketatnya pengawasan warga diperlukan. Jangan sampai hal ini lewat dan terjadi. Begitu juga yang harus saya sebutkan adalah penukaran, termasuk di dalamnya penghilangan kotak suara setelah dihitung dan diberita acarakan. Ini tidak boleh terjadi. Yang saya ingin sampaikan juga adalah satu bentuk kecurangan yang boleh jadi bisa terjadi di tempat kita karena pernah diupayakan di sejumlah tempat, yaitu melebihkan kertas suara di percetakan tanpa didaftar ke berita acara yang harus diserahkan oleh percetakan pemenang tender. Biasanya pencetakan surat suara tambahan ini dilakukan dengan cara mencetak lembar-lembar layer yang terpisah dari kertas suara untuk kemudian dicetak ulang sehingga menjadi kertas suara yang tidak terdata dan tidak terberita acarakan. Kertas suara itu dititipkan ke warga-warga yang memang terlibat dalam persekongkolan kecurangan, lalu kemudian mereka bawa di kantong atau di tempat-tempat tertutup dan dimasukkan bersamaan dengan kertas suara resmi yang mereka terima. Satu pemilih bisa memasukkan lebih dari satu kertas suara. Ini hanya mungkin terjadi jika penyelenggara ikut bekerja sama dan mengatur sampai kemudian tidak ada kelebihan kertas suara di TPS itu. Pengaturan semacam itu mudah dilakukan. Saya mengatakan ini bukan untuk menuduh siapapun. Saya mengatakan ini karena sebagai warga negara, saya tidak mau kecurangan terjadi dan membusukkan demokrasi kita dengan cara membuat pemilu yang tak sehat. Akhirnya, selepas pemungutan suara, kecurangan demi kecurangan mengancam kita. Seperti misalnya adalah pemindahan atau pencurian suara. Ini terutama rawan dalam pemilihan legislatif. Karena dalam pemilihan legislatif ada pencoblos yang tidak mencoblos calon anggota legislatif tetapi hanya tanda gambar partai. Tanda gambar partai tidak dijaga oleh orang per orang. Ketika partai itu lengah, maka suara pencoblos tanda gambar partai itulah yang bisa dipindah-pindahkan dalam bentuk pencurian suara. Ini juga harus kita awasi, tidak boleh terjadi. Yang juga bisa terjadi adalah ketidakadilan di dalam rekapitulasi suara terutama di tingkat kecamatan. Jika lemah pengawasan dari saksi-saksi rekap dari kontestan, maka kemudian bisa terjadi pemindahan suara dalam rekap yang membuat rekap berbeda dengan hasil pencoblosan di setiap TPS. Saudara-saudara sekalian, mendata segitu banyak potensi kecurangan bukan berarti bahwa saya menganggap itu akan terjadi. Saya justru mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari pengawasan atau monitoring dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kita harus menjadi bagian pengaman suara. Tidak harus sebagai kontestan, tetapi juga sebagai warga. Saya percaya bahwa kualitas pemilu ditentukan oleh semua stakeholders atau pemangku kepentingan. Yang juga penting
terlibat di dalamnya adalah para warga. Oleh karena itu, saya ingin titipkan pesan bagi mereka, para pemilih sekalian yang belum mendownload atau mengunduh aplikasi Warga Jaga Suara, mohon kesediaannya untuk mendownload Warga Jaga Suara di Google Play Store. Lalu kemudian ikuti semua perintah di sana dan kita menjadi bagian dari pemantau dan pengaman suara kita. Saya selalu berharap semakin hari pemilu di Indonesia semakin berkualitas. Sebagai warga negara, saya sangat menginginkan demokrasi terjaga, tetapi bukan untuk demokrasi, melainkan untuk membuat semua orang di Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Besoknya lebih baik dari hari ini, dan hari ininya lebih baik dari kemarin. Mari kita jaga pemilu, mari kita jaga suara kita, mari kita minimalkan kecurangan. Saya Eheb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.